atas segala kebaikan kemurahan Tuhan yang begitu besar kami rasakan di pagi yang indah ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas, lebih dahulu firman-Mu menyinari hati dan pikiran kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di pagi yang indah ini. Firman Tuhan yang hendak menguatkan kita menjalani hari ini, yaitu dari 1 Korintus pasal 13 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melalui nats ini digambarkan kepada kita, yaitu kasih itu digambarkan kesesuaian terhadap Allah atau kesesuaian terhadap kehendak Allah. Jadi orang yang bertindak di luar kehendak Allah tentu tidak hidup dalam kasih. Itulah dikatakan kasih. Kesesuaian terhadap kehendak Allah. Jadi orang yang bertindak di luar kehendak Allah tentu tidaklah memiliki kasih. Jadi digambarkan karunia roh itu harus dipakai untuk membangun jemaat dan bukan hanya membangun untuk diri sendiri atau citra diri. Banyak orang Kristen yang terjebak untuk mengejar karunia roh, tetapi melalaikan buah roh. Itulah yang ditekankan melalui nats ini, agar kita juga hati-hati. Digambarkan kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Apa yang dimiliki, apa yang dikejar orang, pengetahuan, bahasa roh, nubuat digambarkan itu akan berakhir. Tetapi apabila kita memiliki nubuat, pengetahuan, bahasa roh, ditekankan hendaklah karunia itu harus dipakai untuk membangun jemaat, bukan hanya membangun diri sendiri atau sebagai citra diri. Oleh karena itu Bapak Ibu, banyak orang Kristen yang terjebak untuk mengejar karunia roh tetapi melalaikan buah roh. Jadi karunia atau dikatakan karunia atau nubuat, bahasa lidah, pengetahuan selalu menarik perhatian kita. Namun Bapak Ibu, kita ingat itu akan berlalu. Itu akan berakhir. Itu akan berakhir. Tetapi karunia roh adalah pemberian Roh Kudus pada orang percaya. Namun karunia roh itu belum tentu bersifat permanen. Tetapi buah roh, yaitu suatu hal yang logis yang dihasilkan oleh orang
percaya. Buah roh. Buah roh itulah yang bersifat permanen atau digambarkan karakter yang penuh dengan cinta kasih. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melalui nats ini orang bisa memiliki karunia roh tetapi tidak memiliki buah-buah roh. Orang bisa memiliki karunia roh digambarkan melalui nats ini, apakah itu nubuat, apakah itu pengetahuan, apakah itu bahasa roh, bisa dimiliki seseorang, tetapi belum tentu dia memiliki buah roh. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat yang terakhir ditekankan, yaitu di ayat 13 pasal 13 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Memang hidup tanpa kasih adalah hambar. Ditekankan yang 3 tadi. Semua akan berlalu, tetapi yang kekal adalah kasih. Oleh karena itu, ditekankan melalui nats firman Tuhan hari ini kepada kita. Carilah apa yang kekal dan bukan yang panah. Selama di dunia ini, mari carilah yang kekal dan bukan yang panah, yaitu kasih adalah kekal. Hendaknya kita hidup di dalam kasih yang dari Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita dan kasih Tuhan kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.